Perkenalkan, nama saya Skesiaan dari Prodi Gizi tingkat 2 dengan NIM 2021-0201. Di sini saya ingin menjelaskan tentang aplikasi Antro dengan fitur pertama yaitu ada antropometri kalkulator, yaitu untuk menilai status gizi secara antropometri. Lalu yang kedua ada individual assessment, yaitu untuk memantau pertumbuhan suatu subjek dalam periode waktu tertentu. Lalu yang terakhir ada nutritional survey, yaitu untuk menilai status gizi anak satu kali pengukuran dalam jumlah yang besar. Baik, di sini pertama saya akan menjelaskan antropometri kalkulator. Kita klik, maka akan ada tampilan seperti ini. Di sini data yang perlu kita isi yaitu ada data of birth, lalu ada status orang atau apakah dia laki atau perempuan, lalu ada data kelahiran, lalu ada berat badan, tinggi badan, dan juga nanti akan terbaca IMT-nya. Lalu kita isi terlebih dahulu data saat kita melakukan pengambilan data tersebut. Di sini disesuaikan saja mau tanggal berapa sesuai kalian. Lalu kita klik jenis kelaminnya perempuan atau laki-laki. Lalu ada tanggal kelahirannya. Di sini saya menggunakan tanggal kelahirannya tanggal 28 Agustus 2014. Di sini untuk pasiennya itu atau respondennya itu perempuan. Untuk berat badannya itu sekitar 10,6 kg. Lalu untuk tinggi badannya sekitar 84,1 cm. Nanti setelah semua data diinput, maka BMI atau bisa disebut juga IMT-nya akan muncul di samping yang ada tulisan di bawah yang ada tulisan BMI itu. Di sini IMT-nya sekitar 16,1. Lalu ada di bawahnya, jika kita ingin melihat grafik, seperti yang kita lihat, grafik di bawah itu berwarna hijau semua. Warna hijau ini menandakan bahwa status gizi dari anak perempuan tersebut normal. Kita klik salah satunya untuk melihat Z-score-nya. Untuk Z-score pada anak ini memiliki Z-score 0,30 atau bisa dikatakan memiliki nilai Z-score yang normal untuk anak dengan umur dan berat badan sekian. Baik, ada fitur selanjutnya dari Antropos ini yaitu individual assessment. Berikut tampilannya. Lalu kita tekan atau klik tombol warna hijau tersebut, maka akan berubah tampilan seperti ini. Kita isi data-data tersebut, ada nama depan. Nama depannya kita berikan nama Bujang, lalu untuk nama belakang yang kita berikan nama Bajing, lalu untuk jenis kelaminnya perempuan, lalu ada data tanggal lahirnya. Data tanggal lahirnya itu sekitar tanggal 7 Oktober tahun 2017. Kita tinggal mengklik saja, kita sesuaikan saja sesuai data yang ada. Lalu nanti juga ada data dari orang tua dari responden ini seperti nama ibu, nama ayah, lalu juga nanti ada alamat. Kalau sebisa mungkin kita mengisinya dengan lengkap agar datanya juga lengkap dan valid. Untuk nama ibu kita berikan nama Paul. Lalu untuk nama ayah kita berikan nama Waras. Lalu untuk alamatnya
alamatnya itu bisa kita berikan, atau saya memberikan alamatnya itu Jalan Jatimulya nomor 10. Setelah kita isi semua data yang ada di sini, kita bisa klik tanda visit atau tanda plus ini, yaitu untuk mengisi data lainnya seperti data perkembangan anak dan juga data motorik pada anak. Setelah diklik, maka akan bertampilan seperti ini, seperti data of date-nya atau data saat melakukan pendataan, data lahir, tanggal lahirnya, berat badan, tinggi badan, dan lainnya. Untuk data saat pendataannya bisa disesuaikan kapan. Untuk data tanggal lahirnya telah tertulis atau telah ada di situ dan juga bisa disesuaikan. Untuk berat badannya 8,4 kg, lalu untuk tinggi badannya sekitar 69,5 cm. Lalu pengukuran pada anak perempuan ini yaitu dengan pengukuran standing atau berdiri, disesuaikan saja. Jika berbaring maka klik yang berbaring. Lalu untuk pada anak yang ini tidak memiliki edema atau non edema, disesuaikan saja. Jika dia memiliki edema bisa dituliskan edema. Lalu setelah kita selesai mengisi semua data ini, kita bisa selanjutnya menekan next atau selanjutnya atau di save. Kita isi terlebih dahulu. Nah, motoriknya itu ada seperti ini. Kebetulan data yang saya dapat tidak menunjukkan perkembangan anak, lalu kita bisa next atau kita skip saja. Kita tekan next atau save. Maka akan ada tampilan seperti ini. Seperti hal yang lainnya, kedua atau assessment yang pertama itu ada data grafik Z-score. Di sini untuk Z-score-nya sudah ada. Untuk Z-score-nya itu terbilang normal atau dibilang normal atau sekitar 0,45 minus 0,45. Sekian untuk individual assessment berikut. Yang terakhir dari aplikasi Antro ada NutriSurvey. Untuk tutorial nutritional survey ini saya menjelaskan dengan cara yang lebih mudah, yaitu dengan cara data yang sudah ada diinput terlebih dahulu ke dalam Microsoft Excel. Setelah data sudah diinput ke dalam Excel lalu disimpan dan diberi nama. Dan perlu diperhatikan, untuk penyimpanan data harus dengan format teks atau CSV atau yang mendukung di laptop masing-masing, karena jika tidak dengan format yang benar, maka data tidak dapat terbaca pada data survei. Nah, setelah kita buka lalu kita klik dan kita open, maka akan ada tampilan seperti ini. Maka tinggal kita sesuaikan saja, yaitu seperti survei date-nya, lalu nanti ada sex-nya, weight-nya. Intinya kita sesuaikan saja agar terbaca. Dan jika sudah, kita klik OK, maka akan ada tampilan seperti ini. Ini merupakan data dari yang sudah kita simpan di Excel. Kita tidak perlu mengetik satu-satu. Lalu ada grafik. Di sini kita melihat grafik Z-score. Grafik Z-score ini seperti lihat ada garis menjulang tinggi. Semakin ke atas atau semakin ke bawah maka itu tidak baik. Yang baik itu di tengah-tengah, yang tepatnya berwarna hijau. Seperti itu. Lalu jika sudah, sekian penjelasan dari saya tentang aplikasi Anthropos, di mana aplikasi Anthropos ini dapat menilai status gizi pada anak dan juga perkembangan dan pertumbuhan pada anak.